Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita tidak mereview senapan, tapi kita akan tutorial cara-cara pembongkaran atau perbaikan dari SP Mamba ya. Untuk SP Mamba stainless, dural, titanium sama ya, itu mekanisme pelepasan atau bongkarannya ya. Yang sekarang kita akan jelaskan bila ada terjadi misalkan mau menyetel pelatuk sensitif atau enggak, itu yang perlu dikencengin adalah pertama yang mana mas? Ini ya, itu ada lubang. Nanti itu pakai kunci L, masukkan situ, diputar ya. Jadi semakin diputar maju, dia semakin ada jarak ya. Tapi kalau semakin dikencengin, itu semakin sensitif tiknya. Seperti itu ya mas ya. Oke, yang kedua, kalau terjadi ditembakkan angin keluar lewat lubang laras belakang ya. Misalkan ini dikokang ya, dikokang, dimasukkan, terus diledakkan angin keluar dari sini, berarti solusinya apa mas? Silnya ini diganti. Silnya ini harus diganti ya. Caranya ganti hanya tinggal ngelepas ini mas ya. Lepas ini dua laras ini dilepas. Nah ini setelah lepas kita tarik. Nah tarik ini berarti di sini. Nah, ini ada silnya, ini nanti dicukit saja ini. Ya, dicukit ya. Seperti waktu kita nyukit jendela orang tuh mas ya. Ya. Terus kita masuk di gerbek Pak RT terus dinikahkan itu mas ya. Betul mas ya. Jadi teringat masalah. Terus kedua dipasang lagi mas. Ini problem kedua. Oke. Pertama. Ya. Sip. Kalau terjadi bocor lewat laras depan sini ya, depan sini, berarti itu yang harus diperbaiki adalah seal valvonya dan cara melepasnya. Nah, kayak gini. Ini yang kedua. Bila ini ditarik agak seret ya gini ya. Ini berarti ini ada baut kendu ya. Ini dikencingin ya, dikencengin. Ya, dikencingin ya. Dikencengin. Nah sekarang problem untuk cara perbaikan ini ya. Ini valvo ini ya, keluar lewat laras. Caranya tunjukkan. Ini copot dulu ya. Nah ini copot. Nah, copot. Oh inilah. Yes, ada lagi. Nanti kalau diledakkan angin keluar lewat sini, berarti nanti selang transfernya harus diganti ya. Nah sekarang kita tunjukkan problem yang keluar laras. Dicopot mas ya. Ini copot ya. Nyopotnya pakai kaki apa pakai tangan mas? Oh itu nyopot yang itu mas ya. Oh sorry mas, sorry. Ya sorry ya. Ini juga copot. Nah dicopot mas ya. Ini. Jangan pakai kata copot mas, dilepas saja mas. Ya saya jadi teringat itu mas. Nyopot gitu. Ya ini. Kurang pas itu kayaknya. Nah ini kurang pas. Pakai yang ini. Bautnya kurang. Sip gitu. Ah bener Pak. Oke. Ya lepas. Kita lepas. Nah, yang tadi angin keluar diledakkan keluar dari sela-sela chamber, berarti ini ya. Ininya berarti ada keausan, nanti dibuatkan lagi dipakai teflon yang baru ya teman-teman ya. Itu solusinya. Nah, sekarang solusi yang laras keluar dari angin keluar dari laras ya. Dilepas saja mas. Ya, dilepas. Nah, ini tinggal puter aja, tapi pastikan angin habis dulu ya teman-teman ya. Contohnya begini. Nah ini ada contoh ya. Ini sudah anginnya habis. Ya udah habis ya. Kita diputar ya. Ini putar saja sampai copot. Ya sampai lepas mas. Aduh mas kalau aku copot ya. Aduh. Pikirannya sing ora-ora itu mas ya. Sampai lepas. Setelah lepas. Ini ada setelahnya diputar ya. Coba mas. Itu yang teflonnya ya itu ya. Pakai tangan gini bisa. Iya. Muternya itu harus pakai perasaan mas ya, biar mengena itu mas ya. Ya itu. Jadi terus putar sampai lepas. Oke. Nah, ini ada teflonnya. Ya diambil coba mas, bisa. Teflonnya diambil. Pakai nanti kan ada solusinya, yaitu ada lubang untuk mendorong itu juga bisa, atau dilepas ini juga bisa mas ya. Dilepas saja. Nah ini terlepas kayak ini ada tinggal dorong ya ini ya. Tinggal masukkan mas. Nah
Masa masukkan itu tidak bisa teman-teman. Nah, biasanya yang mempengaruhi bocor apa Mas? Sini. Ini kotor Mas ya? Kotor, ini perlu diamplas halus. Halus pakai bur Mas ya? Ya. Nah itu ya solusi kalau terjadi kebocoran lewat laras berarti teflonnya ya yang problem ya. Ini ada bur, diratup bur gini. Nah ini pakai amplas, ibaratnya ini amplas halus. Jadinya kita burnya putar halus ya. Oh siap. Ya soalnya kalau masih pakai apa Mas, pakai pompa itu kan kandungan airnya masih banyak Mas. Ya. Jadi ini kerak-keraknya biasanya nempel di sini Mas itu. Di sini jadi harus sering dibersihkan berapa bulan sekali atau kalau sudah waktunya bongkar ya dibersihkan aja, tabung-tabung juga dibersihkan. Terus sekarang gini Mas, kalau bocornya dicelupkan air bocornya lewat sini Mas, berarti yang harus diganti apa Mas? Oke, berarti ini tadi ya diulang lagi. Yang gini tadi posisinya. Nah, ya ini harus dilepas ya. Berarti yang diganti silnya yang mana Mas? Silnya yang ini. Ini. Dan kalau bisa kasih selotip. Nah, ini. Jadi kasih selotip dulu. Di anu Mas. Itu di. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk memperkuat ya supaya tidak bocor lagi Mas. Nah, iya itu. Ya pokoknya jangan tebel-tebel itu Mas ya, sampai lurus ini Mas ya. Oke ya, itu sudah ya. Yang bocor lewat ini sudah. Sekarang bocor lewat sini juga sama dengan yang pertama ini ya. Kalau bocornya di sini berarti sama saja yang di belakang tadi ya penyelesaiannya ya teman-teman ya. Terus kalau ini satu lagi Pak, kalau ini bocornya lewat quick fill-nya ini, nah ini ada ini. Oh ya itu. Kalau bocor lewat quick fill situ ya Mas. Berarti ini harus diganti silnya yang tempat quick fill masuk. Ini sangat mudah yang lepasnya karena produk BM itu full CNC, jadi semuanya dratnya presisi semuanya ya Mas ya. Itu ibaratnya itu produk perawan Mas ya. Jadi masih sepan semua ya. Itu ya. Nah, jadi yang ini kebocoran lewat quick fill. Kalau bocor samping ini ganti ya. Dua. Quick fill berarti ininya. Oh itunya. Ini ada seal. Ya. Berarti silnya ini kalau bocor lewat sini pasti ada yang pecah. Oh pecah ya. Itu kalau bocor lewat quick fill-nya ya Mas ya. Oke sudah tahu ya teman-teman ya. Kalau bocor lewat samping di sini sama seperti yang tadi yang belakang tadi ya. Terus kebocoran lewat mano Mas. Oh lewat mano ini berarti ini teflonnya mano itu harus diganti. Nah, ya kayak ini. Nah, ini kita buka manonya. Nah, set kita buka ini. Berarti ininya harus ganti. Oh itu ada teflon ya harus diganti ya. Oke siap. Berarti cuma itu aja solusinya ya. Dan jangan lupa teman-teman laras harus sering dibersihkan ya bagi yang sering pakai pompa ya. Karena kandungan airnya membuat laras cepat kotor sehingga mempengaruhi akurasinya ya teman-teman ya. Itu. Ya semua sudah ya kira-kira problemnya. Dan ini berlaku untuk SPBIC Mamba yang dural stainless ya Mas ya, sama titan ya, berlaku semua ya. Itu teman-teman ya. Terus ini Mas cara menyetel peredam yang nyentuh Mas. Biasanya kan ini ya. Ini diputer. Bisa enggak? Oh ya ini larasnya diambil dulu Mas. Ya, pertama laras diambil, cara nyetel ya. Terus ini dipasang di sini dulu, langsung dipasang Mas. Nah, ya itu cara melihat kalau tidak menyentuh ya. Soalnya kalau dia nyentuh sedikit pun dia melenceng Mas ya, melenceng ke rumahnya tetangga, ke warung sebelah Mas ya. Nah, ini dilihat ya. Diinceng. Ya, diintip Mas ya. Kalau diinceng itu jangan, itu masa lalu kita loh Mas ngincengan. Nah, dilihat ada kalau nyentuh tiga itu kelihatan. Ya, kalau nyentuh solusinya, nah dicari ya. Nanti ini dikasih tanda ya, kita tanda terus nanti diputer, ini dilepas ya. Nah, dilepas. Ini dilepas bautnya Mas. Bisa. Itu solusi ya. Solusi cara memperbaiki peredam yang nyentuh. Terus ini terus dibuka aja sekalian. Nah, ya. Itu caranya ya teman-teman, supaya teman-teman nanti jadi tahu. Jadi kalau ada problem nanti lihat di YouTube, ini sudah tahu semua ya. Nah ini ya, ini nanti dikasih lem hitam putih ya. Karena apa? Lem hitam putih kan dia keringnya 5 menit ya Mas ya. Ini dikasih total hitam putih yang merek Dextone
setelah ini kita kasih lem campur, lalu kita masukkan, kita pasang lagi, ya. Kasih lem. Nah, karena kita ada kesempatan waktu 5 menit ya teman-teman ya. Cepet-cepet. Nah, 5 menit. Nanti ini jangan sampai trep lagi, dikasih sekitar sepan 1 mili, jadi bisa untuk digoyang-goyangkan. Oke. Nah, kalau itu dilihat, nah kalau ini miringnya sini, kita tinggal ngerubah sedikit itu aja ya. Kan lemnya nanti bekerja itu. Nah, ya dikencengin lurus, tidak menyentuh apapun ya. Nah setelah itu baru kita letakkan kembali sekitar 1 menit, kita cek lagi, kita tata lagi sampai benar-benar lurus seperti itu ya Mas ya. Oke ya, demikian ya problem-problem yang sering kita hadapi, dan ini juga kadang berlaku dengan senapan bocap, senapan apapun, hampir sama ya solusinya Mas ya. Hampir sama solusinya Mas ya. Itu. Nah itu kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi nanti kalau ada problem tinggal lihat tutorial cara perbaikan dari produk SE ke YouTube ini ya teman-teman ya. Itu ya. Dan ada lagi mungkin itu aja ya kira-kira problemnya ya teman-teman ya. Hanya perbaikan aja. Dan untuk kalau tidak bisa ditarik di seret. Oh iya kadang seret ini biasanya ini di dalamnya ada kotoran ya. Kasih uli. Kasih uli ya. Jadi sama perawatannya harus sering-sering bongkar aja Mas ya. Oke. Lepasnya sudah ada tutorial semuanya ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, demikian ya untuk berbagi pengalaman untuk cara perbaikan dari produk SE, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jendela Mas.